Oke, semangat belajar anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu pada turunan aljabar. Video pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang garis singgung, fungsi naik, fungsi turun, dan juga nilai maksimum dan minimum. Ada 3 ya, garis singgung, fungsi naik dan fungsi turun, nilai maksimum dan minimum. Yang pertama adalah persamaan garis singgung. Seperti Ibu sudah jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa persamaan garis singgung pada limit dengan absis Y sama dengan Fe, koordinat P adalah X, Fx. Koordinat P adalah X, Fx. Dan koordinat Q adalah X plus H dengan Fx plus H. Ya, perhatikan garis berikut P dengan Q. Jika H mendekati 0 pada satuan limit, maka S akan menjadi garis singgung kurva P, yaitu PS. P pada kurva yaitu PS, karena menyinggung kurva Y sama dengan Fx. Dengan demikian, maka gradiennya adalah M, dilambangkan dengan M, limit H mendekati 0, tangen sudut QPR. Perhatikan sudut QPR. Nah, begitu ya, sudut QPR. Sehingga menggunakan tangan. Limit H mendekati 0, Fx plus H minus Fx per H. Didapatkan bahwa M adalah F aksen X. Berikut contohnya. Jika diketahui kurva Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 minus 3x kuadrat, maka tentukan persamaan garis singgung dari kurva tersebut jika bergradien minus 9. Nah, perhatikan fungsinya adalah sepertiga X pangkat 3 minus 3x kuadrat. Sedangkan gradien adalah M dengan F aksen X. Sehingga kita turunkan terlebih dahulu. 1/3 pangkat turun ke depan, 3x kuadrat minus 3 kali 2x. 2x. Sama dengan 3-nya kita coret menjadi x kuadrat minus 6x. Gradiennya adalah sama dengan f aksen x. Sehingga minus 9 sama dengan x kuadrat minus 6x. Kita jadikan satu ruas, sehingga x kuadrat minus 6x plus 9 sama dengan 0. Jika dibentuk aturan kuadrat adalah x min 3 kuadrat sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Nah, didapatkan y sama dengan f3, sehingga sama dengan 1/3 kalikan 3, jadi x-nya adalah 3, pangkat 3 dikurangi 3, x-nya kita ganti dengan 3 kuadrat. Didapatkan 9 dikurangi 27, sama dengan minus 18. Jadi koordinat titik singgungnya adalah 3, minus 18. Bisa dipahami anak-anak? Berikutnya adalah fungsi naik dan fungsi turun. Bahasan yang kedua. Nah, pengertiannya dulu. Jika X-nya lebih kecil 0, perhatikan dulu grafik berikut. Nah, ada 9 dikurangi X kuadrat ya, akan memotong pada sumbu X sama dengan 3 dan minus 3. Jika X-nya lebih kecil 0, maka F aksen X lebih besar 0. Tetapi jika X-nya lebih besar 0, maka F aksen X lebih kecil 0. Artinya grafiknya adalah fungsi turun. Jika lebih besar, maka fungsinya adalah fungsi naik. Naik ya, dari sini ke sini fungsinya naik. Kemudian dari sini ke X fungsinya turun. Contohnya sebagai berikut. Tentukan interval dari fungsi berikut agar fungsinya naik dan yang B adalah fungsinya turun. Perhatikan dulu persamaannya. Setelah itu, langkah pertama adalah diturunkan. F aksen X sama dengan 2X min 4. Syarat supaya fungsi naik, F aksen X harus lebih besar 0. Karena tadi fungsinya naik ya. Naik lebih besar 0. Hati-hati kalau turun nanti lebih kecil
0. Nah, hasil yang sudah diturunkan, maka 2x min 4 lebih besar 0. Sehingga 2x lebih besar 4, maka x-nya berapa? X-nya lebih besar 2. Oke, karena lebih besar 2, maka arsirnya sebelah kanan dari angka 2. Berikutnya, jika fungsi turun, maka lebih kecil 0 ya syaratnya, maka 2x lebih kecil 4, x-nya lebih kecil 2. Nah, lebih kecil 2 adalah di sebelah kiri arsirnya. Di sebelah kiri. Mudah bukan? Selanjutnya adalah nilai stasioner. Nilai stasioner ini dicapai jika syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Perhatikan fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi 5/2x kuadrat ditambah 6x. Diturunkan terlebih dahulu, sepertiga kali 3, x-nya pangkat 2. Kemudian 5/2 dikalikan 2, x-nya pangkat 1 ditambah dengan 6. Syarat mencapai nilai stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Sehingga didapatkan x kuadrat minus 5x plus 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 2. Nah, jika x-nya sama dengan 3, maka kita pasang pada fungsinya, yaitu y sama dengan fx. Manakah itu? Nah, fungsi awal. Fungsi awal, substitusikan bahwa x-nya sama dengan 3. Jadi 1/3 kali 3 pangkat 3 dikurangi 5/2 kali 3 pangkat 2. Ditambah dengan 6 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 4,5. Nah, sekarang jika x sama dengan 2, maka 1/3 2 pangkat 3. Dikurangi 5/2, 2 pangkat 2. Ditambah 6 kali 2. Hasilnya adalah 4, 2/3. Selanjutnya bahasan kita masuk pada nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu interval. Nah, untuk menentukan nilai ini maka ada 3 langkah. Silakan kalian tentukan dulu nilai fungsi pada batas interval. Setelah itu menentukan nilai stasioner pada fungsi tersebut. Hasilnya adalah berdasarkan hasil dari A dan B, tercapai nilai maksimum maupun nilai minimum. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai maksimum minimum jika fungsinya adalah 6x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Intervalnya adalah minus 1 sampai 3. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu. Jika fungsinya minus 1, maka kita substitusikan min 1 pada persamaan fx. 6 kali min 1 kuadrat dikurangi min 1 pangkat 3. Sama dengan 6 ditambah 1. Hasilnya adalah 7. Berikutnya jika f3, maka 6 3 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 3. Hasilnya adalah 54 dikurangi 27 sama dengan 27. Langkah kedua adalah kita tentukan nilai stasionernya. Stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Kita dapatkan x-nya 0 dan x-nya 4. Untuk x sama dengan 0 di dalam interval. Ya, kenapa? Karena intervalnya adalah minus 1 sampai 3, sehingga 0 berada dalam interval. Sedangkan x sama dengan 4 terletak di luar interval, sehingga kita tidak dicari nilai fungsinya. Demikian sehingga f0 sama dengan 6 kali 0 kuadrat dikurangi 0 pangkat 3 sama dengan 0. Diperoleh f minus 1 sama dengan 7. Dari sini tadi f2 sama dengan 16. Kemudian f3 sama dengan 27. Jadi nilai maksimumnya adalah 27 dan nilai minimumnya adalah 0. Sekarang pada penerapan turunan aljabar. Seperti apa turunan aljabar dipergunakan dalam penerapan sehari-hari? Perhatikan contoh berikut. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan ketinggian bola adalah HT 36T dikurangi 9T kuadrat.
Tentukan waktu yang diperlukan dan tentukan tinggi maksimum. Nah, kita selesaikan satu persatu. Dari fungsi awal, kita tentukan dulu turunannya. 72 dikurangi 18T. Akan dicapai maksimum jika turunannya sama dengan 0. Sehingga didapatkan 0 sama dengan 72 dikurangi 18T. 18T sama dengan 72, sehingga T sama dengan 4 detik. Berikutnya adalah tinggi maksimum. Tinggi maksimum yaitu 72T dikurangi 9T kuadrat. Dari hasil kita dapatkan bahwa T-nya adalah 4, sehingga 72 dikalikan 4 dikurangi 9 kali 4 kuadrat. Hasilnya adalah 288 dikurangi 144, hasilnya adalah 144 meter. Silakan untuk tantangan belajar kali ini kita lebih aplikatif. Yang pertama adalah kalian buat peta konsep hasil belajar hari ini dalam buku tulis kalian. Kemudian yang kedua adalah silakan kalian jelajah internet untuk menemukan aplikatif penerapan turunan fungsi aljabar, bisa di bidang fisika, ekonomi, atau juga di bidang lainnya. Buatlah penyelesaiannya dengan uraian langkah-langkahnya. Terima kasih. Jika kalian sudah mulai memikirkannya, maka kalian akan dapat mewujudkannya. Salam sukses.